Baiklah, hari ini kita akan masuk tentang pertemuan kelima, yaitu tentang titik stasioner dan nilai stasioner. Untuk menentukan titik stasioner dan nilai stasioner, yang pertama yang harus kamu tahu adalah, misalkan kita mempunyai titik stasioner yaitu x1, fx1, maka yang menjadi nilai stasioner kita adalah fx1. Di sini, kalian akan mengenal ada 3 jenis titik stasioner. Yang pertama, itu adalah titik balik maksimum, dan yang kedua titik balik minimum, dan yang ketiga adalah titik belok. Kemudian, langkah-langkah untuk menentukan titik stasioner itu kita misalkan diketahui adalah fungsi fx, langkah-langkahnya. Di sini kamu bisa menggunakan uji turunan pertama atau uji turunan yang kedua. Untuk uji turunan pertama, kita ada 4 langkah. Langkah yang pertama, tentu saja diberikan fungsi x dari soal, kemudian kamu lakukan turunan pertama dari fx sama dengan 0 untuk memperoleh nilai x. Kita anggap di sini nilai x-nya adalah A. Kemudian kita lakukan pengujian turunan pertama. Jika dari sisi kiri sebelah kiri menuju ke sisi sebelah kanan terjadi perubahan tanda gradien, itu ada 2 kemungkinan. Dari f aksen x besar dari 0 menjadi f aksen x kecil dari 0, maka jenis titik stasionernya adalah titik balik maksimum. Seperti yang terlihat pada gambar. Andai kata kita punya x sama dengan A, yang bagian kiri itu adalah x kecil dari A, dan yang bagian kanan adalah x besar dari A. Ketika kita melakukan pengujian terhadap f aksen di bagian kiri, ternyata apabila hasilnya f aksennya besar dari 0, tentu saja fungsi akan naik. Kemudian ketika kita ganti x-nya besar dari A, dan lalu kita masukkan ke f aksen, ternyata nilainya negatif, maka fungsi akan turun. Inilah yang dinamakan dengan titik balik maksimum. Kemudian dari f aksen x kecil dari 0 menjadi f aksen x besar dari 0, maka jenis titik stasioner adalah titik balik minimum. Yang terlihat pada kita pada gambar, x sama dengan A, kemudian yang kirinya adalah x lebih kecil dari A, dan yang bagian kanan adalah x besar dari A. Lalu kita melakukan pengujian terhadap f aksen, kita ganti x-nya kecil dari A, sehingga dapatnya adalah negatif, dan fungsi akan turun. Lalu kita ganti x-nya dengan besar dari A, ternyata dapatnya adalah positif, maka fungsi dikatakan naik. Dan inilah merupakan bentuk dari titik balik minimum. Kemudian yang keempat, jika dari sisi sebelah kiri maupun sisi ke sebelah kanan tidak terjadi perubahan tanda gradien, dengan kata lain keduanya f aksennya besar dari 0 atau keduanya f aksennya kecil dari 0, maka jenis titik stasioner kita adalah titik belok. Seperti yang terlihat pada gambar, baik kiri maupun yang bagian kanan, fungsi sama-sama merupakan fungsi naik. Atau bisa juga baik maupun kiri maupun kanan, fungsi sama-sama merupakan fungsi turun. Sehingga kita bisa katakan bahwa bagian gambar sebelah kiri itu adalah titik belok positif, kemudian bagian gambar sebelah kanan adalah titik belok negatif. Lalu untuk uji turunan kedua, ada beberapa langkah yang kita lakukan, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, tentu saja diberikan fungsi fx dari soal. Kemudian yang kedua, kita lakukan turunan pertama terhadap fx sama dengan 0, sehingga mendapatkan nilai x sama dengan A. Kemudian yang ketiga, kita lakukan turunan yang kedua terhadap fx. Di sini kita akan mendapatkan 3 kemungkinan hasilnya. Bisa jadi f aksen dari A, f double aksen dari A kecil dari 0, atau f double aksen dari A besar dari 0, atau f double aksen dari A sama dengan 0. Di sini dapat terlihat sama kita, kalau f double aksennya kecil dari 0, maka dikatakan bahwa fa kita adalah nilai maksimum dari f. Kemudian yang B, fa adalah nilai minimum dari f. Kemudian yang C, fa belum dapat ditentukan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Di sini Ibu ada berikan 5 contoh soal kepada kalian. Soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, dan soal yang kelima. Berdasarkan urutan tingkat kesulitan, nomor 1 merupakan tingkat kesulitan yang mudah, nomor 2, 3, 4 itu merupakan tingkat kesulitan yang sedang, sedangkan nomor 5 itu tingkat kesulitan yang sulit. Baiklah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, apabila diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x ditambah dengan 9, kemudian yang ditanya adalah nilai balik maksimum, nilai balik minimum, berarti ada 2 langkah yang perlu kita lakukan. Langkah yang pertama,
kamu menentukan nilai X terlebih dahulu dengan cara kita menurunkan fx sebanyak 1 kali sama dengan 0. Kemudian barulah kita mencari nilai balik minimum. Dengan kata lain, Ibu mencoba menyelesaikan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 dengan menggunakan uji turunan pertama saja. Kita turunkan fx menjadi 3x kuadrat dikurang 12x dikurang 12 sama dengan 0. Karena dia kelipatan dari 3, Ibu bagi dengan bilangan 3 menjadi x pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan x kuadrat sama dengan 4. Artinya x sama dengan plus minus 2. Ini dengan kata lain, x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Untuk mencari nilai balik minimum, kita mengambil nilai x yang terbesar. Begitu juga sebaliknya, untuk nilai balik maksimum, kita mengambil nilai x yang terkecil. Lalu, di sini kita dapatkan bahwa nilai x yang terbesar adalah 2, kita masukkan ke fungsi awal, yaitu adalah fx. Kemudian, kita ganti x-nya dengan angka 2, sehingga kita dapatkan nilai aslinya adalah min 7. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa nilai balik minimumnya adalah min 7. Lalu, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diberikan fx adalah 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat dikurang 4x dalam interval min 3 kecil sama x kecil sama min 1. Di sini kita diminta untuk mencari nilai maksimumnya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan dengan soal nomor 1. Soal nomor 1 tidak ada pakai interval. Apakah jalannya berbeda sangat dengan soal nomor 1? Tentu saja tidak. Kita tetap memakai ada 2 langkah. Langkah yang pertama, seperti biasa, kita cari turunan pertama fx sama dengan 0 untuk mencari nilai x-nya. Kemudian yang kedua, barulah kita mencari nilai maksimumnya. Pertama, kita cari dulu turunan pertama dari fx, yaitu 6x kuadrat ditambah 10x dikurang 4 itu sama dengan 0. Kemudian Ibu bagi dengan 2, sehingga mendapatnya 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2. Lalu kita faktorkan, dapatlah x1 sama dengan sepertiga dan x2 sama dengan min 2. Seperti yang kamu lihat di soal, itu di intervalnya tertulis min 3 kecil sama x kecil sama min 1. Artinya, x-nya berada antara min 3 sampai dengan min 1. Makanya, untuk x sama dengan sepertiga itu tidak memenuhi. Lalu, untuk nilai maksimum, kita ambil nilai x-nya ada nilai batas kiri itu min 3, kemudian nilai batas kanan itu min 1, dan nilai yang memenuhi adalah x sama dengan min 2. Kemudian kita masukkan ke fx awal kembali. Sehingga dapat untuk x sama dengan min 3 adalah 3, untuk x sama dengan min 1 adalah 7, untuk x sama dengan min 2 adalah 12. Dari sini kita dapatkan bahwa nilai maksimumnya adalah 12. Kemudian untuk soal nomor 3, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 4x kuadrat ditambah 9x dikurang 18. Di sini katanya fx mempunyai nilai stasioner untuk x sama dengan 3. Sekarang kita diminta untuk mencari nilai p. Makanya tetap seperti biasa, untuk mencari nilai stasioner atau nilai stasioner dicapai jika turunan pertama kita adalah sama dengan 0. Lalu langkah pertama kita turunkan x pangkat 3 tambah px kuadrat tambah 9x dikurang 18 menjadi 3x kuadrat ditambah 2px tambah dengan 9 sama dengan 0. Karena nilai stasioner ini berlaku untuk x sama dengan 3, maka kita ganti setiap nilai x dengan angka 3. Sehingga mendapat 27 tambah 6p tambah 9 itu sama dengan 0. Kemudian dapatlah kita p sama dengan min 6. Itulah nilai p kita adalah min 6. Kemudian nomor 4, diberikan fx kita adalah x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9x. Di sini kita diminta untuk mencari koordinat titik balik maksimum dan minimumnya. Langkahnya ada 3. Yang pertama, kita cari dulu f aksen x sama dengan 0. Kemudian kita cari nilainya dan barulah dapat titik balik maksimum dan minimumnya. Pertama, kita turunkan sekali, dapat kita 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9 sama dengan 0. Lalu kita bagi 3, sehingga dapatlah x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Kemudian kita faktorkan, dapatlah x1 sama dengan min 1 dan x2 sama dengan 3. Langkah berikutnya, kita masukkan ke fungsi awal untuk mencari nilainya. Untuk f min 1, dapat kita adalah 5. Untuk f dari 3, dapat kita adalah min 27. Dari sini, kita dapatkan bahwa titik balik maksimum berdasarkan nilai maksimumnya. Di sini kita dapatkan bahwa nilai yang lebih besar adalah 5, maka titik balik maksimum kita adalah min 1,5.
Untuk titik balik minimum, kita dapatkan bahwa 3,-27. Kemudian untuk soal nomor 5, diberikan sebuah fungsi gx itu adalah min 1/9 x pangkat 3 ditambah ax pangkat a kuadrat x tambah dengan 1, dan a adalah konstanta. Kemudian fx kita adalah g dari x tambah dengan 2. Kemudian fx naik pada interval minima kecil dari x kecil dari 1. Dan ditanya adalah nilai minimum dari fungsi gx. Untuk menyelesaikan soal nomor 5, kita menggunakan ada 5 langkah. Langkah yang pertama, kita harus menentukan dulu fungsi fx-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita mencari nilai a. Dan nanti langkah yang ketiga, kita mencari gx kembali. Kemudian langkah yang keempat, kita mencari turunan pertama dari gx sama dengan 0. Dan yang kelima, kita dapatkan bahwa nilai minimum fungsi gx adalah sekian. Pertama, kita lihat dulu fungsi fx. Ya, untuk yang pertama, fx kita adalah g dari x ditambah dengan 2. Lalu, kita ganti setiap huruf x pada gx dengan x ditambah dengan 2. Kemudian, untuk mencari nilai a, kita pakai turunan pertama dari x sama dengan 0. Karena dikatakan fungsi fx naik pada interval minima kecil dari x kecil dari 1. Lalu ibu turunkan, kemudian ibu ganti x dengan angka 1, karena di sini dijamin naik pada interval minima kecil dari x kecil dari 1. Maka ibu ambil nilai x-nya sama dengan 1. Kalau kamu mau ngambil nilai x-nya sama dengan 5, boleh juga. Jadi ibu ganti x dengan 1, dapatlah a kuadrat kita adalah 3. Langkah berikutnya, kita cari fungsi gx. Langkah keempat, kita cari gx dari x sama dengan 0. Dan yang kelima, baru kita dapatkan nilai minimumnya. Karena kita dapatkan a kuadratnya sama dengan 3, maka kita ganti a kuadrat menjadi 3. Menjadi min 1/9 x pangkat 3 tambah 3x tambah dengan 1. Lalu kita carilah g-aksen dari x sama dengan 0 untuk mencari nilai x-nya. Nah, di sini dapat kita kalikan dengan min 3, sehingga dapat x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Maka x kuadrat sama dengan 9, lalu kita dapatkan x-nya sama dengan plus minus 3. x1 sama dengan min 3 atau x2 sama dengan 3. Karena kita mau meminta nilai minimum dari G, maka kita ambil nilai X yang terbesar. Maka kita dapatkan X sama dengan 3, lalu kita masukkan ke fungsi G untuk mencari nilai minimum dari GX. Lalu dapat hasil kita adalah 7. Maka kita dapatkan bahwa nilai minimum dari GX adalah 7.